Kita masih membahas penyetaraan reaksi redoks. Jika pada bagian pertama dan kedua dengan metode setengah reaksi redoks, maka kali ini kita menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi yang sering disingkat dengan PBO. Dengan soal yang sama, kita selesaikan dengan metode PBO. Soal nomor 1, langkah pertama, kita menentukan biloksnya. Kemudian, kita tentukan reaksi reduksinya dan oksidasinya. Oke, di dalam reaksi oksidasi plus 2 menjadi plus 6 itu melepas 8 elektron. Dan reaksi reduksinya dari plus 5 menjadi plus 2 itu menangkap 3 elektron. Kemudian kita kalikan silang supaya sama jumlah elektronnya. Dan kita jadikan bilangan koefisien. Nah, ini belum setara karena hidrogennya sebelah kiri masih ada 8 dan sisi kanan ada 2. Maka kita samakan jumlah hidrogen dan oksigennya. Di sebelah kanan kita tambahkan koefisien 4. Sekarang oksigennya sebelah kiri ada 24 dan sisi kanan juga 24. Reaksi ini sudah setara. Soal nomor 2. Sama, kita menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Kemudian kita tentukan reaksi reduksinya, reaksi oksidasinya. Pada reaksi oksidasi, C sebelah kiri ada 2, maka sebelah kanan kita beri bilangan koefisien 2 supaya sama. Dan jumlah biloksnya sekarang menjadi plus 8 dari plus 6. Ingat, jumlah biloks. Dari plus 6 menjadi plus 8 itu dengan cara melepas 2 elektron. Dan reaksi reduksinya dari plus 7 menjadi plus 2 itu dengan jalan menangkap 5 elektron. Kita kalikan silang, kita buat sebagai bilangan koefisien. Nah, reaksi ini belum setara karena jumlahnya tidak sama sisi kiri dan sisi kanan. Maka kita perlu menyamakan jumlah atomnya dari mulai logam, non-logam, hidrogen, dan terakhir oksigen. Logamnya ada kalium dan mangan. Sudah sama kanan kiri? Sekarang kita lihat non-logamnya, karbon juga sudah sama, belerang. SO4. Sebelah kiri ada 1 dan sebelah kanan ada 3. Maka sebelah kiri kita kasih koefisien 3 di sini. Sehingga hidrogennya menjadi 16. Hidrogennya menjadi 16, 10 ditambah 6. Sehingga di sini kita juga akan kalikan 8 supaya sama dengan 16. Jangan lupa cek ulang lagi jumlah dan jenis atomnya. Sisi kiri dan sisi kanan harus sudah sama. Sekarang soal nomor 3. Langkahnya sama. Tentukan biloksnya. Kemudian kita tentukan reaksi reduksinya. Karena ada 2, krom sebelah kiri dan kanan, maka jumlah biloksnya positif 12 menjadi positif 6. Ini adalah reaksi reduksi dengan menangkap 6 elektron. Sedangkan karbon, sisi kiri ada 2, sisi kanan ada 1, maka yang sebelah kanan kita kasih koefisien 2. Ya, sehingga muatannya sekarang menjadi plus 6 dan plus 8. Naik berarti reaksi oksidasi dengan melepas 2 elektron. Sisi oksidasi kita kalikan 3 supaya sama elektronnya. Dan kita letakkan sebagai bilangan koefisien. Ya, reaksi ini belum setara karena masih ada unsur yang tidak sama. Secara umum, kalian lihat logam, non-logam, hidrogen, dan oksigen. Logamnya dulu, kalium dan krom. Sisi kiri masing-masing 2, sisi kanan juga masing-masing 2. Sekarang non-logamnya. Untuk C, ini ada 6 dan ini sudah ada 6. Sekarang belerang.
SO4 ya. Belerang di sini ada 1, di sini ada 3. Maka perlu 4 molekul asam sulfat. Ya. Sehingga jumlah atom hidrogennya sekarang 6 ditambah 8. Ya, 6 ditambah 8 sama dengan 14, maka H2O-nya nanti pasti 7 molekul. Ya, kita tulis. Kita cek jumlah dan jenis atomnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Jika sudah sama, maka reaksi ini sudah setara. Untuk soal terakhir, yaitu nomor 5, dalam satu persamaan reaksi redoks ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senyawa. Kita akan setarakan dengan sangat mudah. Dengan cara reaksi redoks, kita tentukan reaksi reduksinya, di mana biloxnya mula-mula ada plus 12 karena ada 2 atom, dan di sini jumlah biloxnya plus 6. Mengalami penurunan, ini reaksi reduksi dengan menangkap 6 elektron. Sedangkan belerangnya itu dari min 2 menjadi 0, merupakan reaksi oksidasi dengan cara melepas 2 elektron. Supaya sama elektronnya, maka sisi oksidasi kita kalikan 3 yang kita jadikan bilangan koefisien. Ya. Di sini 3H2S dan tinggi 3S. Seperti biasanya, untuk mengurutkan jumlah atom itu kita pakai aturan logam, non-logam, hidrogen, dan oksigen. Logamnya dulu, kalium dan krom, masing-masing sudah ada 2. Kemudian kita ke SO4, ya, karena S-nya sendiri sama. SO4 di sini ada 1, di sisi kanan ada 1 dan 3, jadi 4. Maka di H2SO4 asam sulfat kita tambahkan 4 koefisien. Dan sekarang hidrogennya, sisi kiri ada 8 ditambah 6, 14, maka sisi kanan kita kalikan 7. Ya. Jangan lupa untuk menyetarakan dengan urutan logam, non-logam, hidrogen, oksigen. Persamaan di atas kita urutkan jumlah Cr, kalium, belerang, hidrogen, dan oksigen. Demikian pembahasan penyetaraan redoks dengan metode PBO. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.